Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil PPT dari tugas besar terkait lalu lintas dengan judul laporan survei Jalan Batugoro. Sebelum lanjut memaparkan materi, alangkah baiknya untuk kami perkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardana, NPM 246486. Perkenalkan, nama saya Ahmad Termasuk, NPM 24640008. Perkenalkan, nama saya Zahia Kuliah, NPM 24640009. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Rasya, NPM 24640080. Perkenalkan, saya Nailina Fitra Tulida, NPM 24640044. Pertama, latar belakang. Latar belakang pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan kebutuhan transportasi. Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya volume kendaraan yang melintasi ruas jalan utama, termasuk Jalan Madukoro Raya di Kota Semarang. Apabila peningkatan volume lalu lintas tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai, maka dapat menimbulkan penurunan kinerja jalan berupa kemacetan, tundaan, serta berkurangnya tingkat pelayanan jalanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja ruas jalan berdasarkan metode manual kapasitas jalan Indonesia (MKJI) 1997 untuk mengetahui kondisi aktual lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, serta tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan Madukoro Raya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi volume lalu lintas, kapasitas jalan, dan derajat kejenuhan pada ruas jalan Madukoro Raya Semarang Barat berdasarkan hasil survei lapangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kondisi geometrik jalan terhadap kinerja lalu lintas pada ruas jalan Madukoro Raya Semarang Barat. Yang ketiga, bagaimana karakteristik arus lalu lintas yang ditunjukkan melalui grafik volume kendaraan pada masing-masing arah saat jam puncak atau peak hour. Yang keempat, bagaimana perkiraan kondisi lalu lintas pada ruas jalan Madukoro Raya Semarang Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan 10 tahun mendatang berdasarkan data pertumbuhan penduduk Kota Semarang selama 5 tahun terakhir. Di sini manfaat penelitian, manfaat yang satu manfaat teoritis, menambah pemahaman mengenai karakteristik arus lalu lintas dan penerapan metode analitis berdasarkan NKJI 1997. Yang kedua ada manfaat praktis bagi mahasiswa, menambah pengalaman survei, pengelolaan data dan penerapan ilmu rekayasa lalu lintas. Bagi akademisi menjadi referensi untuk penelitian terkait kinerja ruas jalan dan transportasi. Yang untuk pemerintah di sini menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan lalu lintas di Jalan Madukoro Raya. Untuk lokasinya, penelitian di sini dilaksanakan pada ruas Jalan Madukoro Raya yang berada di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk ruas jalan ini dipilih karena merupakan jalur penghubung yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi. Secara geometrik, jalan ini termasuk tipe 4/2D, 4 lajur 2 arah terbagi, dengan median jalan sebagai pemisah arah lalu lintas. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian dilakukan pada ruas jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pengambilan data berdasarkan pada Kamis 2 April 2026 pukul 6 sampai 9 WIB, yaitu pada jam sibuk pagi dan interval pencatatan setiap 15 menit. Metode yang digunakan adalah survei lalu lintas langsung, traffic counting untuk memperoleh data volume kendaraan berdasarkan jenis kendaraan yang melintas. Selain itu dilakukan pengamatan kondisi geometrik jalan dan hambatan samping yang dapat mempengaruhi kinerja ruas jalan. Data hasil survei kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia
Selanjutnya volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik jalan dalam periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam kendaraan per jam atau suatu mobil penumpang per jam sampai kendaraan per jam atau suatu mobil penumpang per jam. Volume lalu lintas digunakan untuk menggambarkan besarnya arus kendaraan pada suatu ruas jalan dan menjadi dasar dalam analisis kapasitas serta kinerja jalan menurut NKJI 1997. Kapasitas jalan merupakan jumlah maksimum kendaraan yang dapat melalui suatu ruas jalan dalam periode waktu tertentu pada kondisi tertentu. Menurut NKJI 1997, kapasitas jalan dipengaruhi oleh kapasitas dasar dan berdasarkan lalu lintas, pemisahan arah, hambatan samping dan ukuran kota. Nilai kapasitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan kemampuan suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi. Secara matematis, kapasitas jalan itu menggunakan persamaan D sama dengan CO kali FJW kali FJSP kali FJSP kali FJCS, di mana C adalah kapasitas jalan, CO adalah kapasitas dasar, sedangkan faktor lainnya merupakan faktor penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan. Berikutnya geometri jalan. Berdasarkan dari struktur lapangan, jalan raya termasuk jalan 4 atau 2 di 4 atau 2 arah terbagi dengan lebar total jalan sekitar 12 meter. Ruas jalan menggunakan perkerasan kaku, titik pavement dan berada di dalam kondisi yang baik, sehingga mampu mendukung pelanggaran arus lalu lintas. Pemeriksaan arah lalu lintas pada ruas jalannya adalah 50/50, sehingga faktor penyesuaian pemeriksaan arah masih hasil bernilai 1,00. Selain itu, berdasarkan jumlah penduduk kota Semarang sebesar 1.788.000 jiwa. Faktor penyesuaian ukuran kota FCTS yang digunakan adalah 1,00. Selanjutnya hambatan samping. Hambatan samping merupakan aktivitas di sisi jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menurunkan kapasitas jalan. Berdasarkan hasil pengamatan Jalan Raya, tingkat hambatan samping dalam kategori sedang medium. Jenis hambatan samping yang penting meliputi jalan kaki, kendaraan parkir atau berhenti, kendaraan keluar masuk layar samping, kendaraan dalam jalan. Hambatan samping tersebut mempengaruhi kendaraan, kapasitas jalan, serta tingkat pelayanan lalu lintas pada ruas dan raya. Selanjutnya ada survei volume lalu lintas arah utara dan selatan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Jalan Madukoro Raya, volume lalu lintas arah utara selatan mengalami peningkatan pada jam sibuk. Volume tertinggi terjadi pada pukul 7 sampai 8 sebesar 602,75 sampai per jam. Sedangkan volume terendah terjadi pada pukul 6 sampai 7 sebesar 377,15 per jam. Arus lalu lintas pada ruas jalan ini didominasi oleh kendaraan ringan, sementara kendaraan berat memiliki proporsi yang relatif kecil. Peningkatan volume lalu lintas pada pukul 7 sampai 8 menunjukkan tingginya aktivitas masyarakat menuju tempat kerja, sekolah, dan pusat kegiatan lainnya. Untuk grafiknya bisa dilihat nanti BBT. Yang pertama volume puncak terjadi pukul 7 jam 8, terus volume tertinggi itu 602,75. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan ringan dan menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada jam 10 pagi. Selanjutnya rekapitulasi volume total. Berdasarkan hasil survei dilakukan pada Jalan Madukoro Raya, volume lalu lintas arah utara selatan mengalami peningkatan pada jam sibuk pagi. Volume tertinggi terjadi pada jam 7 sampai jam 8 sebesar 602,75 cm per jam, dengan volume terendah terjadi pada pukul 6 sampai 7 sebesar 377,15
menunjukkan tingkat kenyamanan, kecepatan dan kebebasan pengemudi dalam bergerak pada suatu ruas jalan. Terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil survei, volume lalu lintas tertinggi terjadi pada pukul 7 sampai jam 8 sebesar 1.334,25 sen per jam. Untuk nilai TDS dihasilkan 0,21, menunjukkan bahwa volume lalu lintas masih di bawah kapasitas jalan. Berdasarkan NKJI 1997, ruas jalan Madukoro Raya memiliki tingkat pelayanan LOSB atau arus stabil, sehingga kendaraan masih dapat bergerak dengan lancar meskipun terdapat hambatan samping yang kategorinya sedang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.